Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Jumpa lagi bersama saya Wahyu dalam Dua Kehidupan. Salam hangat, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mampir ke channel ini. Semoga kalian semua dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita dari Mbak Rini. Terima kasih buat Mbak Rini yang sudah berbagi ceritanya di Dua Kehidupan ini. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendengarkan cerita ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, namaku Rini. Aku ingin berbagi cerita tentang pengalaman pribadiku. Dan terima kasih buat Mas Wahyu yang sudah mengizinkanku untuk bercerita di sini. Malam itu adalah malam kedua dan ketiga Ramadan tahun 2015. Seperti biasa, selesai sholat Isya, aku sempatkan untuk ngaji sebentar. Lalu tiba-tiba kamarku diketuk dengan nada terburu-buru. Ketika aku membukanya, di depan pintu ternyata ada temanku dari kamar sebelah. Dia bilang mau minta tolong padaku kalau teman yang satu kamar dengannya kayaknya kesurupan. Lalu aku bilang ke temanku kalau aku gak bisa ngobatin orang yang kesurupan. Dan aku pun bilang, kenapa gak minta tolong sama Bunda? Bunda itu adalah orang yang paling tua di antara kami di tempat kami bekerja. Lalu temanku menjawab kalau Bunda lagi gak enak badan katanya. Akhirnya aku tanya ke temanku yang satu kamar denganku. Namanya adalah Maya. Gimana ya Mai? Aku kurang yakin kalau aku bisa ngobatin orang yang kesurupan. Kemudian Maya pun menjawab, kalau gak yakin mending gak usah daripada nanti terjadi sesuatu yang gak diinginkan. Tapi aku bingung Mai. Dia masih nungguin aku di depan pintu. Ya udahlah, bismillah aja. Lalu aku melangkah ke kamar yang ada di belakang. Namun sebelum aku masuk ke kamar belakang, aku membaca ayat kursi terlebih dahulu. Kemudian aku langsung membuka pintu kamarnya dan ternyata di dalam kamar itu hawanya sangat panas. Aku tanya apa yang terjadi. Lalu temanku bilang, tadi dia melamun, terus tiba-tiba langsung aja teriak-teriak, meronta-ronta gak karuan. Setelah aku mendengar jawaban dari temennya itu, aku langsung mengambil mukena yang tergantung di sana. Karena aku baru selesai ngaji, jadi aku pikir gak perlu berwudu lagi. Aku langsung membuka Al-Quran kecil yang aku bawa. Kemudian aku langsung baca surat Yasin sampai selesai, dan juga ayat-ayat pendek lainnya. Setelah itu dia pun jauh lebih tenang. Lalu aku bilang sama dia, jangan banyak ngelamun dan banyakin istighfar biar gak diganggu. Dia pun menjawab, iya, terima kasih sudah membantuku. Setelah urusannya selesai, aku langsung balik ke kamar untuk istirahat. Karena jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Sebelum aku tidur, aku pasang alarm di HP-ku jam 2:30 supaya pas mau sahur nanti gak kesiangan. Setelah aku membaca doa, aku pun langsung terlelap dalam mimpi. Singkat cerita, perasaan baru aja aku tertidur, tapi alarm di HP-ku sudah berbunyi. Setelah aku membuka mata dan melihat jam di HP, terpampang jelas jam 2:30. Lalu aku langsung mengambil baju ganti yang ada di lemari. Terus aku langsung menuju ke kamar mandi. Sebelum masuk ke dalam kamar mandi, aku sempatkan untuk membaca doa terlebih dahulu. Ketika aku sedang mandi, tiba-tiba seperti ada yang memperhatikanku saat itu. Pikiranku pun berubah menjadi tak enak. Aku langsung cepat-cepat menyelesaikan acara mandinya. Setelah itu, aku langsung mengambil air wudhu
dan bergegas keluar dari kamar mandi. Namun tak disengaja aku melihat jam di atas dinding dapur masih jam 1:30 malam. Aku benar-benar shock dibuatnya. Aku langsung bergegas masuk ke kamar dan bangunin temanku yang satu kamar denganku. Aku bertanya kepada temanku itu, "Sekarang jam berapa?" Lalu dia bilang, "Masih jam 1:30. Aku benar-benar kaget saat itu. Bagaimana mungkin aku mandi di jam yang hampir mau tengah malam ini? Aku langsung beristighfar berkali-kali. Sebenarnya apa yang terjadi? Sedangkan tadi jelas-jelas aku melihat jam sudah menunjukkan jam 2:30. Dan temanku pun juga heran dengan apa yang aku alami barusan. Setelah hati mulai tenang, aku lanjutkan untuk tidur kembali. Karena waktu untuk sahur masih lumayan lama. Akhirnya aku pun memutuskan untuk tidur lagi. Setelah itu HP ku pun berbunyi untuk yang kedua kalinya. Kali ini aku mengecek HP ku dan memastikan kalau alarm berikutnya itu benar-benar jam 2:30. Dan ternyata memang benar, alarm itu benar-benar menunjukkan jam 2:30. Kemudian aku beranjak dari tempat tidurku. Karena aku sudah mandi, jadi aku hanya mencuci muka saja. Dan teman-temanku yang lain pun bangun untuk bersiap-siap sahur. Dan singkatnya, setelah sahur dan sholat subuh, aku memutuskan untuk tidur lagi. Singkat cerita, pagi pun datang. Kami semua bangun untuk siap-siap bekerja. Karena yang bekerja di sini itu cewek semua. Jadi setiap kamar dihuni 3 orang. Hanya aku dan temanku yang berdua di kamar depan. Yang lainnya berada di kamar belakang. Kami bekerja di perumahan walet, jadi masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Oh ya, sebelum lanjut cerita, aku akan ngasih tahu nama teman-temanku yang ada di cerita ini, yaitu Maya, Ima, Nova, Lisma, Bunda, Wulan, Endang, dan aku sendiri. Lanjut ke cerita. Kami semua sudah sampai di tempat kami bekerja. Dan kami duduk di bangkunya masing-masing. Karena kerjaan kami bersihin walet, jadi sambil bekerja kami sambil bercerita untuk menghilangkan rasa ngantuk. Lalu tiba-tiba Maya cerita ke teman-teman yang lain kalau aku mengalami gangguan yang sedikit menegangkan. Teman-teman, semalam Rini ngalami kejadian aneh, ucap Maya. Kejadian aneh gimana? Ucap salah satu temanku itu. Semalam tiba-tiba Rini bangun dan mandi di jam tengah malam. Nggak biasa-biasanya Rini kayak gitu, ucap Maya lagi. Ah, yang bener kamu Mai, tanya temanku lagi. Iya serius, orang aku dibangunin sama Rini habis dia mandi. Bener kan Rin? Jawab Maya sambil menoleh ke arahku. Iya, yang dikatakan Maya itu benar. Semalam alarm di HP ku berbunyi. Aku lihat udah jam 2:30. Jadi aku bangun buat mandi. Pas giliran keluar dari kamar mandi, gak sengaja aku lihat jam di atas dapur. Ternyata masih jam 1:30 malam. Jadi aku langsung bangunin Maya dan nanya di HP-nya Maya itu jam berapa. Katanya masih jam 1:30. Ya udah, aku langsung shock waktu itu. Aku memang gak bisa melihat makhluk apa itu. Entah itu mau mengganggu atau menakutiku. Tapi yang jelas aku bisa merasakan. Pas di kamar mandi, itu benar-benar menyeramkan. Setelah aku menceritakan hal itu kepada teman-temanku, teman-temanku itu pun menjadi ketakutan. Seperti gak percaya dengan apa yang aku alami. Singkat cerita, sore pun tiba dan semua pekerjaan kami pun sudah selesai. Dan kami pulang ke kamar masing-masing. Sesampainya di kamar, aku langsung bergegas mandi karena aku mau sholat asar. Sedangkan temanku masih guling-guling di kamar. Setelah aku selesai mandi, aku bertanya pada Maya. Mai, mungkin gak ya
Kalau yang gangguin aku itu adalah makhluk yang merasuki Endang, tanyaku. Bisa jadi, karena kamu ikut campur urusannya. Seharusnya kamu gak usah ke kamar belakang waktu itu, jawab Maya. Aku gak enak sama mereka yang udah minta tolong kepadaku. Aku juga gak ada maksud lain selain menolongnya, jawabku. Akhirnya waktu buka puasa pun telah tiba. Semua berbuka puasa bersama-sama. Setelah berbuka puasa, kami semua sholat dan masuk kamar masing-masing untuk istirahat. Sedangkan aku dan Maya sedang asik bermain HP. Dan gak terasa, waktu sholat isya pun telah tiba. Aku bergegas ambil air wudhu untuk sholat isya. Dan seperti biasa, aku sempatin waktu untuk ngaji, untuk menenangkan hati yang diliputi perasaan was-was. Setelah selesai mengaji, aku memutuskan untuk tidur. Sebelum itu, aku pasang alarm seperti biasa jam 2:30 pagi. Aku melihat Maya sudah tidur duluan. Mungkin karena kelelahan, dia jadi gak sholat. Setelah itu, aku langsung tidur. Perasaan belum lama aku tertidur, alarm di HP sudah berbunyi. Sampai aku cek-cek mataku untuk memastikan kalau itu udah benar-benar jam 2:30 pagi. Pas aku lihat ternyata benar, sudah jam 2:30 pagi. Aku menoleh ke tempat tidur Maya, dia benar-benar nyenyak tidurnya. Sampai-sampai alarm berbunyi dia gak kebangun. Aku langsung ambil baju ganti dan keluar dari kamar menuju ke kamar mandi. Aku mampir sebentar ke dapur karena mau nyalain lampu. Dan seperti biasa, aku membaca doa sebelum masuk kamar mandi. Tapi lagi-lagi kejadian yang sama terjadi. Aku bisa merasakan tapi aku gak bisa melihat makhluk apa yang sebenarnya yang menggangguku. Aku mencoba berpikir positif. Dan akhirnya aku selesai mandi. Dan tanpa disengaja, aku lihat jam yang digantung di atas dinding dapur. Dan lagi-lagi aku sangat terkejut. Karena di jam itu baru menunjukkan jam 1:30 pagi. Aku langsung istighfar berkali-kali dan bertanya-tanya di hati. Ada apa ini? Sebenarnya apa yang terjadi dengan semua ini? Kejadian yang aku alami benar-benar di luar nalar. Karena sudah 2 malam ini aku mengalami kejadian ini. Ketika aku sampai kamar, aku melihat Maya keluar kamar dalam keadaan masih setengah ngantuk. Dia bilang padaku kalau dia baru saja melihat beberapa kucing berantem. Tetapi aku gak melihat sama sekali ada kucing yang lewat. Karena aku penasaran dengan jam di dinding, lalu aku lihat jam di HP Maya. Ternyata benar, masih jam 1:30. Setelah itu Maya bertanya, "Kamu jam segini udah mandi, Rin?" tanya Maya. Lalu aku menjawab, "Kejadian malam ini sama persis seperti malam kemarin." Lalu Maya pun bilang, "Kayaknya emang benar makhluk yang kamu coba usir yang merasuk Endang. Mungkin itu yang mengganggu kamu." "Entahlah Mai, aku juga gak tahu," jawabku. Pada saat itu aku benar-benar seperti terkena sirap setiap kali alarm berbunyi. Dari semua kejadian itu, aku mulai berpikir apakah benar makhluk itu marah padaku karena aku mencoba membantu temanku waktu itu. Apalagi kejadian ini di bulan puasa. Sepertinya mustahil hal yang di luar nalar ini terjadi, tapi ini benar-benar aku alami. Lalu aku dan Maya ngobrol lagi soal gangguan ini. Maya bilang, "Kan udah dibilangin jangan ikut campur soal begituan. Tapi mau gimana lagi, semuanya udah terjadi." Aku memang gak tahu seperti apa wujud makhluk itu. Tapi aku sangat bersyukur karena Allah masih melindungi aku walaupun malam yang menyeramkan itu benar-benar aku alami. Dan setelah itu Maya langsung tidur karena waktunya untuk sahur masih lama. Dan aku pun memutuskan untuk tidur juga. Tapi sebelum aku tidur, aku ambil sebuah tasbih kecil dan mulai berdoa meminta perlindungannya. Aku genggam tasbih itu sambil terus berzikir.
Tanpa sadar, aku pun tertidur dengan sendirinya. Pas alarmku bunyi, di layar HP tertulis jam 2:30. Pas kebetulan Maya juga sudah bangun. Pas itu Maya cerita kalau dia lihat aku genggam tasbih sambil tertidur. Singkat cerita, kami sama-sama ke dapur dan siap-siap untuk sahur, karena teman-teman yang lain juga sudah bangun. Setelah sahur, kami kembali ke kamar masing-masing. Ada yang masih lanjut tidur karena mereka bilang masih ngantuk. Sedangkan aku sendiri gak bisa tidur lagi. Sambil menunggu waktu subuh datang, aku pun mainan HP. Pas waktu subuh sudah tiba, seperti biasa, aku langsung berwudu dan sholat. Setelah selesai sholat, aku bangunin Maya karena dia belum sholat. Tak terasa, pagi pun tiba. Semua teman-teman sudah pada siap-siap dan duduk di kursi masing-masing untuk bekerja. Dan lagi-lagi, Maya cerita ke teman-teman yang lainnya. Mereka semua mendengarkan apa yang diceritakan oleh Maya. Mereka bilang, "Ih, serem banget ya." Pas itu, Endang bilang, "Aku minta maaf, Rin. Mungkin kalau kamu gak nolongin aku, kamu gak bakal ngalamin hal-hal serem seperti itu." Lalu aku pun menjawab, "Udah gak apa-apa. Mudah-mudahan malam berikutnya aku gak diganggu lagi. Amin." Tak terasa waktu sore pun tiba. Semua pekerjaan kami sudah habis selesai. Dan kami masuk kamar masing-masing. Aku dan Maya guling-guling sebentar di kamar sebelum mandi dan cerita-cerita sedikit tentang kejadian yang aku alami. Singkat cerita, waktu berbuka pun telah tiba. Kami semua berbuka puasa dan setelah selesai berbuka puasa, kami masuk ke kamar masing-masing dan sholat di kamar masing-masing pula. Setelah itu, aku dan Maya hanya main HP sampai waktu Isya telah tiba. Kami pun sholat. Dan setelah itu, Maya memutuskan untuk tidur terlebih dahulu. Sedangkan aku belum bisa tidur. Seperti biasa, aku sempatkan untuk ngaji. Aku berharap tidak ada lagi gangguan seperti malam-malam sebelumnya. Aku berzikir sebisa mungkin dan semampuku. Setelah itu, aku melepaskan mukena dan bersiap-siap untuk tidur. Seperti biasa, aku pasang alarm kembali jam 2:30. Dan alhamdulillah, setelah 2 malam itu, aku gak diganggu lagi. Aku sangat bersyukur akan hal itu. Waktu sahur pun telah tiba. Kami semua sahur bersama-sama. Dan di saat kita lagi santap sahur, Maya bertanya kepadaku, "Apa masih ada gangguan, Rin?" Tanya Maya. "Alhamdulillah, Mai, udah enggak," jawabku. Teman-teman yang lain pun bersyukur akan hal itu. Mereka semua gak bisa bayangin kalau di antara mereka mengalami apa yang aku alami saat itu. Katanya bener-bener serem apa yang aku alami waktu itu. Itulah cerita dariku. Bahkan sampai sekarang aku masih kebayang dengan kejadian itu walau sudah 5 tahun. Terima kasih buat Mas Wahyu sudah mau membacakan ceritaku kali ini. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang enak didengar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.